Pemprov Jawa Timur batalkan dana hibah 9 miliar. Kekalahan besar SBY. Dana hibah sebenarnya bukan sesuatu yang melanggar hukum, bahkan ada peraturan pemerintah yang memperbolehkan museum milik pribadi atau masyarakat untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah. Hal ini sesuai dengan PP nomor 66 tahun 2015. Namun, pemberiannya ya harus beretika. Mengapa dana hibah 9 miliar dari APBD Jawa Timur buat museum pribadi SBY dipermasalahkan publik? Karena pada saat yang sama Jawa Timur juga mendapatkan utang dari pemerintah pusat sebesar 88,7 miliar untuk mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Timur. Karena pada saat yang sama ada pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim terhadap APBD-nya. Ada pengurangan anggaran antara lain di Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan. Karena pada saat yang sama beberapa daerah di Jawa Timur juga terkena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan erupsi Gunung Merapi. Iya, masa ketiga elemen ini dikalahkan hanya untuk memberikan dana hibah buat proyek museum pribadi? Kan tidak etis, nggak bener prioritasnya. Apalagi Gubernur Jawa Timur Khofifah tampak sangat memperhatikan pembangunan museum ini ketika ada acara groundbreaking pada Februari 2020. Khofifah nampak hadir, padahal acara groundbreaking itu lebih ke acara keluarga. Karena museum itu memang proyek pribadi keluarga SBY. Lalu pada bulan Oktober 2019, Khofifah mengunggah foto-foto kegiatannya melihat perkembangan pembangunan museum SBY, disertai dengan uraian singkat soal luas museum dan bahwa museum rencananya akan selesai pada bulan Maret 2021. Khofifah tidak lupa memohon doa agar pembangunan museum berjalan lancar dan sukses. Seakan pembangunan museum adalah proyek milik Pemprov Jawa Timur yang dibiayai sepenuhnya oleh uang rakyat. Dari sudut pandang politik, kegiatan Khofifah ini menampakkan sekali keperpihakannya kepada Demokrat, partai yang mengusungnya. Sepanjang tahun 2020, soal dana hibah itu belum ketahuan sama sekali. Tidak ada satupun berita yang menemukannya. Sementara Khofifah sendiri tidak pernah menyinggungnya. Padahal dia hadir di groundbreaking dan memonitor perkembangan pembangunan museum itu. Sepertinya memang diniatkan untuk disembunyikan. Kalau tidak bocor dari APBD Pacitan, publik tidak akan pernah tahu. Ini sungguh luar biasa. Kalau niatnya baik, ngapain disembunyikan? Begitu soal dana hibah ini bocor ke publik, jadi gelagapan sendiri kan? Bupati Pacitan akhirnya mengklarifikasi bahwa dana hibah itu bukan dari APBD Pacitan, melainkan dari APBD Jawa Timur. Polemik pun makin heboh, sementara pihak SBY terlihat sibuk sendiri ngelas dan berkilah dari menyebut bahwa SBY tidak pernah meminta dana hibah itu hingga membanding-bandingkan museum SBY dengan Geraha Megawati di Klaten yang notabene adalah milik Pemda Klaten, cuman pinjem nama doang. Buzzer Demokrat yang melontarkan narasi museum SBY vs Geraha Megawati pun menampilkan kebodohannya sendiri. Lalu politisi Demokrat Rahlan Nasidik menyamakan museum SBY dengan makam Gus Dur, menyebut makam Gus Dur dibiayai negara, which is keliru karena makam Gus Dur dibuat sepenuhnya dari biaya keluarga. Pernyataan Rahlan Nasidik itu bikin pendukung Gus Dur meradang. Ini fitnah. Mereka pun melayangkan somasi terhadap Rahlan Nasidik. Putri Gus Dur Alisa Wahid juga memberikan peringatan kepada Rahlan lewat akun Twitternya. Dengan kata lain, Rahlan Nasidik tegur di depan publik. Rahlan akhirnya meminta maaf dan dimaafkan oleh Putri Gus Dur. Tetapi ingat, rekam jejak tidak akan pernah hilang. Pahamkan bagaimana amisnya permainan ini. Padahal duit 9 miliar itu saya yakin kecil lah buat keluarga SBY. Buktinya pembangunan museum yang menelan biaya puluhan miliar itu tetap saja jalan. AHY yang katanya mau nyapres di 2024 juga sepertinya tidak pernah mempermasalahkan dana itu. Juga ketika AHY maju dalam Pilkada Jakarta 2017 silam, money is no problem kan. Dunia politik memang kental dengan pengaruh
Bagaimana Khofifah berpihak terhadap urusan pribadi SBY merupakan simbol kentalnya pengaruh SBY di Jawa Timur. Tetapi sayangnya malah dimanfaatkan juga buat ngasih dana hibah ke proyek pribadi. Coba nggak ada soal dana hibah, hidup Khofifah dan SBY akan anteng-anteng saja. Akhirnya dana hibah ini dibatalkan oleh Pemprov Jawa Timur seperti dilansir oleh timesindonesia.co.id. Sesuai dengan surat dari Pemprov Jawa Timur nomor 910-30-50-201-2021, penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020. Semuanya sudah sesuai dengan prosedur, yang penting kita sesuai dengan peraturan. Gara-gara pro kontra masyarakat, akhirnya Pemprov Jatim mengambil kebijakan itu, demikian kata Bupati Pacitan Indar Tarto. Penarikan dana ini cukup memalukan sih. SBY yang awalnya terlihat berpengaruh besar di Jawa Timur, sekarang menjadi kalah. Kalau saya menjadi SBY, saya akan bikin konferensi pers dan menolak dana hibah tersebut dengan alasan bahwa SBY memahami bagaimana banyaknya kebutuhan lain dari Pemprov Jawa Timur, sehingga demi rakyat SBY pun meminta agar dana hibah itu dibatalkan saja. Nama SBY akan tertolong dengan pernyataan ini. Lah, kok kayak orang kalah perang. Tiba-tiba saja Pemprov Jawa Timur membatalkan dana hibah tanpa ada campur tangan SBY. Melenceng dong dari narasi. Tuhan gak suka ya. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara
Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia Jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia Jaya. Dua periode